Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah karena cinta, yakni cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan seluruh paguyuban masjid-masjid seluruh Banyumanik, Gedawang dan Indonesia. Semoga tetap semangat ngurus masjid. Amin Allahumma. Ini pandeminya sudah pergi, alhamdulillah. Sekarang tugasnya adalah memenuhi masjid. Saya lihat ini wajah-wajah subuhan sampai teras nih, alhamdulillah. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, tadi saya tanya sama ustadz yang ada di samping saya ini, tadi yang dibaca apa? Riba. Ya sudah, saya bahas kitab riba saja. Mumet-mumet angel-angel nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya baca, panjenengan nyambut, habis itu saya maknani, terus tak terangke, baca lagi, disambut lagi, maknani terangke sampai selesai. Ya selesai tiba insya Allah jam 3:30 lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, wahai Allah, salli, semoga rahmat. Rahmat itu artinya kasih. Ta'zim, ta'zim itu artinya kehormatan. Ala Muhammad, tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat itu doa. Doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Sholawat inilah yang akan menyelamatkan Islam dari menganggap Nabi lebih dari Nabi. Maksudnya apa? Kita tahu Nabi Muhammad itu diturunkan setelah Nabi Isa alaihis. Nabi Isa karena disobyo-sobyo, dipuji-puji berlebihan, sampai-sampai Nabi Isa diangkat menjadi apa? Oleh umatnya diangkat menjadi, nah ini keliru, ini salah. Terus kemudian ada orang berkata, kalau kepada Nabi Muhammad jangan seperti Nabi Isa, jangan terlalu memuji, jangan terlalu lebay, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan hulu. Justru dengan sholawat kita selamat. Kenapa? Karena Allahumma ya Allah sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga engkau berikan sholawat, yakni rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad. Pemberinya adalah Allah, penerimanya adalah siapa?
Nabi Muhammad. Allah pemberi terbaik, Nabi Muhammad penerima terbaik. Jadi sampai sini selamat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selamanya kita akan menganggap Nabi, meyakini Nabi sebagai Nabi. Tidak pernah akan kemudian mengangkat menjadi apa? Jadi tidak usah khawatir, wah mesti meh sholawatan kae, meh maulidan kae. Maulid itu harus kita tolak. Maulid kok ditolak? Maulid itu hari kelahiran. Hari kelahiran manusia mulia, hari kelahiran Nabi kok ditolak? Bahaya. Ya itu maulud. Maulud itu yang lahir ditolak malah bahaya mana? Repot toh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya tapi itu sholawatan itu berlebihan. Apanya yang berlebihan? Wong justru dengan sholawat kita sedang menetapkan bahwa Allah pemberi, Nabi Muhammad Allah pemberi terbaik, Nabi Muhammad penerima Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pemberi itu adalah Tuhan, penerima adalah makhluk terbaik. Jadi malah aman. Sampai sini understand ya? Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dan ya Allah salli alaihi wasallim. Berikan sholawat, rahmat takdim, dan berikan pula salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kali kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita mengucapkan salam, maka ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salam kita. Menjawab salam, bahkan berikut binnya kita. Berarti siapa? Orang tua kita. Disebut namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah orang enak pripun? Insyaallah. Jadi simpelnya dengan bersolawat justru kita ini adalah menyelamatkan keislaman kita. Apalagi selain itu, Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada sesuatu yang sangat istimewa di balik solawat. Kita lanjut dulu ya. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi, ya Allah, ballighu, sampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, dan Nabi Muhammad menjadi lantaran. Bersama-sama kita baca bismillah bareng, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya bismillah kita dengan bismillahnya Sunan Kalijogo, lafadznya sama atau beda? Sekali mencangkul tanah bismillahirrahmanirrahim, Sunan Kalijogo mencangkul tanah, yang keluar apa? Coba nanti habis ngaji ya Pak, jangan pulang ke rumah ya barang sapa sing izin utang bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim mencangkul tanah, terus kemudian yang keluar apa kira-kira? Apa? Cacing kan? Padahal bismillahnya sama atau beda? Kenapa menjadi berbeda? Kenapa menjadi berbeda? Pada saat Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sudah dikelilingi oleh tentara-tentara musuh. Lalu kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, sedikit dari surah Yasin. Begitu keluar sudah kesirep semuanya. Coba nanti dicek bismillah panjenengan di warung Padang. Mangan sing wareg bareng langsung lunga ngoten mawon. Kira-kira apa yang terjadi? Padahal bismillahnya sama atau beda? Lah terus apanya yang berbeda? Padahal kadang-kadang sangat sungguh-sungguh doa kita. Apalagi ibu-ibu nek kadung donga paling tenanan. Insyaallah. Suamiku toh ya Allah, mulai aneh-aneh ya Allah. Kaya wis menjaluk izin bojo maneh ya Allah. Sangat sungguh-sungguh doa. Sing cah nom-nom ya ngono kadang-kadang
Dungan jaluk jodoh sing ganteng ora apa-apa, pinter ora masalah, gede dhuwur putih mancung. Ya nek karepe sing ngono permintaan terbatas. Oh, permintaan terbatas, stok terbatas, permintaan apa? Terlalu banyak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu apanya yang berbeda? Bismillahnya sama, doanya sama. Kenapa pengaruhnya berbeda? Ternyata yang membedakan adalah gandengan amalnya. Yang bedakan apa? Rasulullah bersabda, kullu du'ain mahjubun. Setiap doa itu tertolak illa antusolya, kecuali doa tadi disolawati baru tadi. Maka ya Rabbi ballighul wasilah, jadikan ya Allah Nabi Muhammad sebagai lantaran aku menujumu. Salah satunya dalam doa. Tidak ada yang namanya doa itu bisa diterima kecuali setelah nopo. Bahkan sholawat niku doa yang paling simpel Pak Bu. Karena ndak ikhlas saja diganjar, ndak fokus saja diganjar. Dan sholawat itu Masya Allah, sekali kita sholawat kepada Nabi, Allah membalasnya berapa kali? Simpel banget. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah tahu seperti ini, ya harus kita perbanyak sholawat kita. Bahkan sholawatnya itu yang banyak, doanya dikit aja enggak apa-apa. Sholawat, misalkan jenengan kan wajah-wajah semalam pinten biasanya nek sholawat 1000 nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apalagi kalau mau 7000 kali sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Wah, masyaallah. Habis itu dongane sing simpel-simpel, ya Allah. Mun cekak. Akan pun kertas to. Sing penting sholawate sing kathah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, apalagi akhir-akhir seperti ini. Saya itu sampai saking terlalu ringan syarat sholawat. Tidak harus khusyuk, tidak harus ikhlas, sambil nyambi boleh. Bahkan maaf, di kamar mandi asal tidak jahar. Nang hati. Nah, di kamar mandi harus di hati. Oh, cuma sholawatan kamar mandi. Nang hati. Itu boleh. Kapanpun itu tepat sholawat. Lah nek wis ngerti kados niku, maka kadang-kadang kita paham ada satu makhluk kecil yang kayak gini nih. Ini namanya apa kemarin? Namanya apa? Setan. Itu yang paling sering melalaikan. Mbok iya kalau sambil ngetik itu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ngetik sampean adalah untuk putra atau putri yang sedang mondok sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, maka dia akan jadi cerdas, mudah menerima ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau panjenengan ngetik untuk istri, ia dijaga oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kalau itu sambil ngetik untuk suami, ia pun dijaga oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya sampai punya pemahaman yang paling simpel. Ada beberapa di jamaah pengajian itu dari golongan para dosen. Saya sampai tanya, Pak dosen, jenengan dosen di mana? Misalkan di Undip atau di Udinus yang paling banyak. Kerjanya jam berapa? Jam 8 Ustaz sampai kurang lebih jam 4. Apa yang jenengan kerjakan di kantor? Dia bisa jawab, Pak, sholawatan. Jadi sambil nata buku sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus kemudian berangkat ngajar sambil bawa buku sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum dia ngajar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Apa yang dirasakan? Masya Allah, jauh berbeda hidupnya. Lisan ini efektif banget. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, saya sih yakin yang hadir di sini ini orang-orang soleh semua. Jadi isi HP-nya kitab-kitab insya Allah. Alhamdulillah. Di grup-grup ya, grup-grup RT, grup-grup RW itu kadang ada yang nyelonong gambar sing ndak-ndak, ada ndak? Ada atau tidak? Kini didelok kan mubah. Nek ndak dilihat mubah.
Nek dilihat dong. Ya Allah. Jadi terus Pak niku. Mending gawe sholawatan. Hidup ini terlalu pendek, insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka sebenarnya dengan membaca sholawat seperti ini, karena ini ringkes banget, gampang, bisa sambil disambi, bisa sambil nyetir, fadilahnya luar biasa, eman-eman kalau tidak dibaca. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Allah, khususkanlah kepada Nabi Muhammad bil fadilati, dengan keutamaan. Saya tanya, Nabi Muhammad sudah utama atau sudah sempurna utama? Sempurna. Terpuji atau sudah sempurna terpuji? La'ala khuluqin azim. Sudah Nabi Muhammad itu mulia atau sempurna mulia? Lalu kemudian ngapain coba kita berdoa agar Nabi itu mulia padahal sudah sempurna mulia? Ngapain coba kita bersolawat memuji Nabi padahal Nabi sudah jelas-jelas sempurna terpuji? Coba, karena ternyata maksudnya ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Pada saat kita memuji Nabi, sebenarnya kita yang sedang nunut terpuji. Sedang apa? Numpang. Ya logikanya ada artis di Indonesia ini. Terus kemudian jenengan itu foto bareng atau cerita, aku mau lebar ketemu Rhoma Irama. Sebenarnya sedang menterkenalkan Rhoma Irama atau lagi nunut terkenal? Budi, nunut terkenal. Paham napa dereng? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita membaca sholawat, mendoakan kemuliaan, mendoakan rahmat, mendoakan selamat kepada Nabi yang sudah jelas selamat, bukan karena agar Nabi lebih selamat, karena beliau sudah sempurna. Itu adalah justru kita yang sedang apa tadi? Understand? Cetra wila-wila. La tastaghrib wuqu'al aqdar madum tafiha diddar. Jangan engkau kaget terhadap apapun hal-hal yang tidak mengenakkan terjadi di dunia ini. Jangan kaget. Kenapa kita tidak perlu kaget? Karena itulah dunia. Kenapa tidak perlu kita kaget? Karena di dunia ini sudah dikasih kenikmatan yang paling sempurna. Siapa itu? Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Itu adalah cara di dalam Al-Qur'an agar kita ini disuruh bahagia. Bagaimana kita tidak bahagia? Adanya datang seorang nabi yang dengan nabi itu kita yang punya banyak dosa sekalipun sekali disyafaati beres. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana kita tidak bahagia coba? Doa semuanya tertolak, disebut nama nabi dikabulkan. Bahagia atau tidak? Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana tidak bahagia coba? Hati yang susah, yang sedih disolawati terus, maka berkah baca solawat itu Allah akan menjadikan hati itu gembira. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka nek dong pas dengan nyantai rengeng-rengeng gitu ya sekaro solawatan mau. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu nanti dilalah ayam kiambek. Amin Allahumma. Cuman yo ampun kebablasan. Ngondak terus ono sing nagih utang tola'al badr. Tapi kok saya masih penuh masalah Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali lagi saya utarakan, yang namanya kita penuh masalah berarti masih manusia. Nek sampai diliputi wijen namanya apa kemarin? Onde-onde. Nek kelopo
klepon. Lah kalau diliputi masalah berarti masih ya, tinggal disolawati mawon. Nanti Allah gembirakan hati kita, urusan menjadi mudah lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Lagi, ya Rabbi warḍa 'anis sahabah, ya Rabbi warḍa 'anis sulalah. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ya Allah, panjenengan paringi keridhaan dumateng para sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Kita berdoa agar sahabat Nabi diridhoi. Aneh memang. Saya tanya, ada enggak sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Ada. Sedikitnya yang sahih itu ada berapa? 10. Ya, ada 10. Seperti misalkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sudah jamin masuk surga. Kok umpamane panjenengan sing dijamin masuk surga gitu sama Nabi, kira-kira gaya nopo GR? GR nopo gaya? Saya yakin bukan gaya, enggak gaya, enggak GR, paling kemlintring. Sahabat Nabi itu misalkan ya Sayyidina Abu Bakar, sudah jelas-jelas beliau ini Masya Allah sodakohnya saja berapa persen sahabat Abu Bakar? Berapa? Sahabat Abu Bakar 100%. Ada yang berani di sini? Wah, ya lebari bangkrut. Sahabat Abu Bakar. Sholat malamnya sahabat Abu Bakar. Belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya sahabat Abu Bakar itu luar biasa. Gak ada yang bisa mengalahkan. Pokoknya setelah Rasulullah derajat tertinggi para sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Anehnya Sayyidina Abu Bakar itu pernah ditanya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, engkau ini sudah jelas jaminan surga. Lu kok ibadahmu tak terkalahkan oleh yang lain. Satu ketika ba'da subuh itu Rasulullah tanya, siapa yang malam ini tadi sudah sholat malam? Nyaris semuanya ngacung. Itu para sahabat. Ini pemene ono model ngacung atau niku siapa yang tadi malam itu qiyamul lail ngono sing ngacung pinten iki? Ngacung. Siapa yang sepagi ini sudah baca istighfar? Nyaris semuanya ngacung. Siapa yang sepagi ini sudah sedekah? Itu mulai berkurang. Siapa yang sepagi ini sudah menengok orang sakit? Nyaris tidak ada yang ngacung. Sahabat Abu Bakar masih ngacung. Sampai Sayyidina Umar berkata, pagi ini. Itu saja beliau tidak kemlintri, tetap istiqomah. Ketika ditanya, kenapa ya Abu Bakar engkau ini masih semangat ibadah, padahal engkau sudah jaminan masuk? Beliau jawab, saya memang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi. Tapi siapa yang jamin kalau saya tidak disiksa di alam kubur? Maka saya tetap harus istiqomah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu loh hebatnya para sahabat. Lalu kenapa kok kita mendoakan sahabat, ya Rabbi warḍa 'anis sahabah? Ya tadi sama, jelas diridhoi itu sahabat. Lalu kemudian kita mendoakan agar beliau diridhoi, berarti kita yang numpang nunut. Logikanya seperti tadi itu. Nek jenengan kan model artisnya wajah-wajah Rhoma Irama lah ya. Atau artis-artis zaman biyen itu. Pomene lewat Gedawang, terus jenengan foto, sebenarnya sedang memperkenalkan beliau atau lagi nunut terkenal? Maka pada saat kita mendoakan agar sahabat itu mendapatkan ridho Allah, sebenarnya kita yang lagi nunut agar diri kita diridhoi oleh sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya kalau logika yang paling gampang, kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Ini ibarat air kayak gini nih. Air ini ya misalkan
Biar enggak kepenuhan dicicipi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini air kalau sudah penuh, terus kemudian tetap diisi, maka yang terjadi apa? Tumpahan. Tumpahannya adalah untuk yang ngisi. Rasulullah itu sudah penuh kemuliaannya. Rasulullah itu sudah penuh terpujinya. Lalu kemudian kita puji-puji, lalu kemudian kita sholawati, lalu kemudian kita muliakan, maka penuh luberannya itu untuk yang memuji. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warda anis sulalah. Wahai Allah, engkau ridhai anis sulalati, dari para keturunan-keturunan Nabi. Berarti kalau zaman sekarang adalah para habaib, Bapak Ibu. Kita harus punya adab dengan para habaib. Kita harus bisa memuliakan para habaib. Tapi ana sing kok ngono kae yo. Yang kau cocok ikuti dan muliakan, yang tidak engkau cocok tetap dimuliakan walaupun engkau tidak mengikuti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jangan pernah menghina cucu-cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Kita yang rugi. Kenapa? Karena dalam dzatiyah beliau, setiap para habaib, darah daging beliau itu ada darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan sakiti hatinya, baik online maupun offline. Kira ora cocok, mending meneng. Dan jangan sampai merendahkan, tetap memuliakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Understand? Apalagi ini zaman fitnah. Kira-kira sing meh ora apik mending mun cetrang nggih. Cetrang wela-wela. Kita lanjutkan. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda, ya Allah, semoga engkau ridho ya anil masyayikh, dari para guru, para ulama, para syekh. Sebab kita kenal Allah, kenal Nabi tentu melalui guru. Jangan pernah kita belajar Islam kok otodidak. Jangan. Apalagi baca Quran cek tes. Apalagi baca Quran kok otodidak. Bahaya. Apalagi baca Quran otodidak pakai transit yang Latin itu saya suruh baca alladzina karena tulisannya ALAD alat ZINA zina, alladzina alat zina, alladzina alat zina. Wis pokoknya harus punya guru walaupun ngajinya 1 bulan sekali ya. Pokoknya harus ngaji. Saya sampai hari ini masih tetap terus ngaji walaupun sudah ada pesantren, tapi itu kan kreceh lah. Saya tetap harus ngaji, tetap harus balak. Kitab yang mau saya baca, saya bacakan dulu kepada guru. Dengan seperti itu nanti sanadnya nyambung. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, seseorang yang 3 hari tidak kemasukan ilmu, maka hatinya itu bisa mati. Apa tanda hati yang mati? Ya namanya mati itu tidak tergerak, disuruh melakukan kebaikan. Adzan kok serumen, mudegi wong turu ngerti ora? Mati hatinya. Mati, enggak peka terhadap kebaikan. Kenapa? Jarang kena ilmu, jarang dekat dengan para guru. Itu harus dititeni niku. Masyaallah. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, engkau rahmati kedua orang tua kami. Saya tak tanya sama panjenengan, ada ndak? Kan kita ini walaupun orang tua, asal masih punya orang tua ya tetap derajatnya namanya anak. Betul enggak?
Walaupun sudah tua, kalau masih punya orang tua tetap yo anak. Ada ndak di antara kita yang kepingin berbakti sama orang tua, tapi kakek syarat, loh aku berbakti bisa wae, aku ngabekti iso wae, tapi bapakku lho kok ngono kuwi angele ra karuan. Tapi ibuku lho, tapi bapakku ngono. Ada ndak sing model seperti itu? Kepingin berbuat baik tapi kakek syarat, ada atau tidak? Dengarkan kisah ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Zaman Nabi siapa? Musa. Zaman Nabi Musa alaihissalam itu beliau pernah berdoa, ya Allah, aku kepingin tahu siapakah kelak di surga tetangga-tetanggaku itu siapa? Siapa yang akan menjadi tetangga-tetanggaku di surga? Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'auhallahu ilaih. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, dikasih tanda bahwa orang yang kelak akan di surga bersama beliau Nabi Musa, tandanya begini. Orangnya di daerah Syam. Syam niku pundi? Lor kali gawe. Daerah Syam. Kalau sekarang Suriah ya. Tandanya begini. Akhirnya datang tuh Nabi Musa. Begitu datang kaget. Ternyata orang yang kelak akan menjadi tetangganya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang anak muda. Dan anehnya lagi, anak muda itu memelihara babi. Memelihara apa? Kaget Nabi Musa. Lho iki jarine meh dadi tanggane nyong. Ini cara bareng kula ana sapa jarine meh dadi tanggane nyong. Katanya mau menjadi tetangga saya di surga. Lho kok ini yang dipelihara napa? Babi. Dan Nabi Musa belum ditemui. Sampai sekian waktu Nabi Musa belum ditemui, itu babi benar-benar dimuliakan, ditaruh di atas, dibersihkan, dikasih makanan. Selesai itu baru ditanya, wahai anak muda, dalam isyarah yang diberikan oleh Allah kepadaku, engkau ini adalah orang yang akan menjadi tetanggaku di mana? Tapi kenapa engkau ini memelihara apa tadi? Aneh. Apa agamamu? Agamaku millata Ibrahim hanifa wa millata Ibrahim hanifa. Agamaku adalah agama Nabi Ibrahim dan juga agamamu wahai Musa. Agamanya sama. Loh, tapi kenapa engkau memelihara apa mau? Perhatikan. Anak muda tadi menjawab, sesungguhnya dua babi ini adalah sebenarnya kedua orang tuaku yang berdosa, lalu kemudian oleh Allah dihukum menjadi babi. Tapi itu bukan urusanku, itu urusan orang tuaku dengan Allah. Urusanku berbakti, selesai. Urusanku memuliakan orang tua, selesai. Urusanku menyenangkan, melayani orang tua, selesai. Kalau soal orang tua seperti apa, itu dengan Allah. Understand? Kadang kita mau ngasih sama orang tua, tapi bapak ngono. Kadang kita mau ngasih sama ibu, lah ibuku kaya cah cilik kok. Bukan urusan kita. Urusan kita ngasih, urusan kita berbakti, urusan kita menyenangkan orang. Ini saya lagi nasihati diri saya sendiri. Berkah ini anak muda berbakti kepada orang tua, dosa orang tua diampuni, lalu kemudian ini kembali menjadi manusia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sekira kalau panjenengan tahu ada hal yang tidak baik dari orang tua, wong tuaku ki nek bagian salat ki wong tuaku nek ngomong ke ibuku kan bapakku nek bapak ibu rahimakumullah,
kalau sudah ngaji jangan dijengkeli, apalagi dicerita-ceritake, luweh-luweh nggo gawe update status. Terus bagaimana? Justru kitalah sebagai anak yang pasang badan di depan Allah Subhanahu wa taala untuk memohonkan ampun orang. Rabbighfirli, bareng. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan umum Pak, semakin kita tua berarti orang tua semakin tua. Orang tua semakin tua itu kadang-kadang dikembalikan ke umur. Siapa yang ngomong? Ya gantianlah, dulu kita yang ngomong, sekarang dulu kita yang dimong, sekarang kita yang. Pokoknya tugas kita adalah berbakti. Kalau ada salahnya kita yang mohonkan ampun, jangan malah dijengkeli. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini penting atau penting? Ada seorang datang dari Yaman, sekitar 2000 kilometer dari Yaman ke Mekah. Untuk apa? Untuk haji. Membawa siapa? Membawa orang tuanya. Cara membawanya bagaimana? Digendong. Ini saya baca di beberapa kitab, di An-Nawatir ada dan sebagainya. Kemarin Abah Yahya juga menceritakan digendong dari Yaman. Betapa coba capeknya, seperti apa membersihkan kotorannya, membersihkan peluh keringatnya dan sebagainya. Perjalanan bisa berbulan-bulan kan. Sampai Mekah, tawaf digendong, wukuf digendong, sa'i digendong. Habis itu datang kepada salah satu sahabat Nabi namanya Abdullah, ya Abdullah, aku menggendong ibuku. Tawaf mengelilingi Ka'bah, datang dari Yaman untuk haji, untuk sa'i dan sebagainya. Apakah aku sudah memenuhi hak-hak orang tua? Wallah, belum. Oleh karena itu, siapa yang masih punya orang tua, monggo. Saya ingatkan pada diri saya sendiri dan kepada siapa saja. Monggo. Kalau ada orang tua yang kurang baik, biarkan itu urusan beliau dengan Allah. Kita tinggal memohonkan ampun. Dengan kita mohonkan ampun, semoga Allah yang merubah. Amin Allahumma. Kalau orang tuanya sudah meninggal, ya cara berbaktinya adalah dengan 3 cara. Dengan berapa? Yang pertama adalah silaturahim kepada teman-teman akrabnya mendiang orang tua. Yang nomor 2 adalah dengan cara mendoakannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di tafsirnya surah Al-Mulk, surah apa? Saya yakin di sini ini kan sebelum tidur baca surah Al-Ikhlas. Ya, Al-Mulk. Orang yang baca surah Al-Mulk, maka Al-Mulk ini akan menjadi teman di alam kubur, kan begitu? Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tanya sama panjenengan wis iki ben gampang-gampangan mawon. Orang hidup di bumi ini dengan orang mati banyak mana? Banyak orang mati atau banyak orang hidup? Banyak orang mati atau banyak orang hidup ini? Ya jelas banyak orang mati lah. Orang mati sudah, misalkan di Indonesia sendiri aja, sejak zaman kerajaan itu sudah berapa yang dikebumikan. Kemudian zaman Nabi sebelum Nabi, zaman Nabi sebelum Nabi, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Adam alaihissalam, sudah berapa? Lah orang hidup kan sedikit berarti. Lalu terus kemudian kalau pas kita berdoa Rabbighfirli, misalkan berdoa begini, Astaghfirullahaladzim li wa astaghfirullahaladzim li jami'il mu'minina wal muslimina wal al ahya'i minhum. Kita orang hidup sedikit, mendoakan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang sudah mati. Kira-kira ngantri enggak? Ngantri atau tidak untuk menerima doanya? Kenapa? Karena itu kiriman umum. Lihat,
tafsir Ibnu Katsir. Lalu ada yang tidak ngantri, ada. Siapa itu? Orang tua yang anaknya berdoa mengkhususkan untuk orang tuanya, itu kirimannya khusus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang nomor 3, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara wakaf atau sedekah atas nama beliau. Hari ini alhamdulillah lumayan sering orang-orang di pondok itu, di pondok yang kami kelola itu, orang yang bersedekah atas nama orang tua, berwakaf atas nama orang tua. Menurut saya ini cerdas. Kenapa? Dalilnya tepat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Baru saja sudah saya terangkan, berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Ternyata ngantri kalau yang di alam kubur sana, kecuali orang yang mendapat kiriman apa? Khusus. Sudah saya terangkan tadi. Kita percepat, ternyata sudah 9:30. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir, ya Allah semoga Engkau ampuni likulli mudhnib, kepada setiap orang yang berdosa. Kitab Diba ini mengajarkan agar kita ini justru memohonkan ampun orang yang salah. Umumnya kita kalau disalahi orang, ada orang nipu sampean, ada orang ngeloroni atine sampean, ada orang mengecewakan sampean. Biasanya doanya doa ampunan atau doa jengkel? Doa ampunan apa doa jengkel? Ya Allah, dia yang menipu saya, ya Allah, semoga jadikan keluarganya berantakan, jadikan seluruh badannya penuh panu, variasi panu, hijau, kuning, merah, pink, ya Allah. Apa Ibrahimahullah. Kalau cara kita berdoa seperti itu, mendoakan jelek pada orang yang berdosa pada diri kita, ya Allah, malaikat di samping kita mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Wa anta kadzalik, tapi kowe sing ngomong yo yo. Bahkan ada dalam riwayat yang lain ditambahi awalan, tapi kowe dhisik, alias doa buruk untuk seseorang itu kembali kepada siapa? Diri sendiri, ya Allah. Oleh karena itu mending ya Allah nek wong kae salah, muga-muga di ngapura. Amin Allahumma. Dengan seperti itu kita yang diampuni duluan, karena kita tidak tahu umur sampai kapan, betul? Ya Rabbi la taqta rajana, ya Allah, dan jangan Engkau putuskan harapan orang-orang yang senantiasa berharap kepada Engkau. Ya Allah, ada orang yang berdoa tentang anak, koyone kok wis 20 tahun padha wae ora robah-robah. Ada orang berdoa tentang suami atau tentang istri, lu kok ngono-ngono terus. Ada orang berdoa tentang utang, ya Allah kok ora lunas. Ada orang berdoa tentang kesehatan, ya Allah loro kok langganan istiqomah teman-teman. Apa Ibu rahimakumullah. Dengan kita membaca maulid seperti ini, kita sedang berdoa kepada Allah, la taqta, ya Allah, jangan Engkau putuskan harapan orang yang masih berharap kepada berkah sholawat. Karena dari awal kita di bawah sholawat semuanya ini. Dari awal wasilahnya apa? Sholawat.
Kalau berdoa langsung, tidak ada yang nganter. Bapak Ibu rahimakumullah, wong kita urusan-urusan di pemerintahan saja nek ora ana wong jero bingung kok nggih. Apalagi ini urusan ampunan kudu duwe wong jero. Siapa itu? Nabi Muhammad. Ini urusan doa, kita harus punya orang dalam, orang yang sangat dicintai oleh Allah, yakni Nabi Muhammad. Apalagi ini jelas urusan rahmat Allah. Kita tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Itu karena orang dekatnya Allah. Loh kok tahu Ustaz itu Nabi Muhammad itu orang dekat? Ya iyalah wong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu surga seperti ini. Bagaimana tidak dekat? Bahkan Nabi Adam alaihissalam saja bertaubatnya dan diampuni pakai bahasa itu. Ya Allah. Maka jangan putus harapan. Kalau kemarin berdoa biasa, sekarang berdoanya dengan cara disolawati. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Kira-kira apa ya anak gitu anak saya kemarin sakit terus tonton solawati tok. Sallallahu alaihi Muhammad sambil berobat semampunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya alhamdulillah. Enggak sampai berobat sing aneh-aneh diparing kesembuhan. Alhamdulillah. Salawat ya Allah, salawat. Ya Allah. Dulu itu ada satu kisah di mana orang tawaf itu kok yang dibaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang ulama besar di zaman tabi'in namanya Sofyan As-Sauri. Dipegang ini nganeh-aneh. Mestinya orang kalau tawaf itu bacanya apa? Labbaik Allahumma. Terus labbaik la syarika. Terus lanjut laka. Terus la syarika. Ini ndak, ini sholawat. Nganeh-nganeh kan dipegang sama ulama besar namanya Sofyan As-Sauri. Itu zaman dulu banget. Setelah zaman Nabi Muhammad, tabi'in. Dipegang. Kamu kok nganeh-nganeh, kok malah baca sholawat? Apa-apaan kamu ini? Kata anak muda ini, siapa engkau? Aku Sofyan As-Sauri. Kalau bukan engkau yang bertanya, aku tidak mau cerita. Lah memang ada apa? Kenapa kau sholawat terus? Cerita anak muda ini. Anak muda ini kemudian bercerita bahwa beliau orang dari Mesir, datang ke Mekah untuk haji bersama rombongan. Di dalam rombongan di sana ada ayahnya si anak muda ini. Di tengah jalan mati. Begitu mati wajahnya maaf bagaikan kera, hitam persis seperti kera. Malu ini anak muda kemudian mempersilahkan rombongan untuk berangkat terlebih dahulu. Dia bilang ayahnya sakit, tinggal aja dulu, padahal mati. Dan wajahnya seperti apa? Susah. Malu ini anak muda. Malu. Seorang anak yang orang tuanya seperti itu. Ya Allah, malu luar biasa. Ini anak menyaksikan betapa dulu dosanya orang tua ya banyak. Lalu singkat cerita kemudian ini anak muda tidur di sebuah gua tempat peristirahatan. Pas tidur dia mimpi. Mimpi ketemu siapa? Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak tahu kalau itu Rasulullah. Yang ia tahu adalah seorang yang berwajah bagus, yang berwajah ganteng, kemudian mengusap wajah sang ayah yang sudah jadi mayat itu di dalam mimpi anak muda tadi. Begitu diusap, wajahnya kembali bagus. Ini ayah menjadi lebih bercahaya, menjadi putih. Habis itu si anak muda tadi bertanya dalam mimpi, "Ya, wahai engkau, siapa engkau ini?" "Aku adalah Muhammad Rasulullah." "Lalu kenapa engkau mengusap wajah ayahku?" "Ayahmu memang banyak dosa, tapi dia tak pernah berhenti membaca sholawat sehingga aku tidak tega melihat." Sallallahu alaihi wasallam. Begitu langsung terbangun, kaget ini anak muda, ngelihat samping kanannya yakni ayah beliau, ternyata wajahnya sudah bersinar, tidak lagi seperti kera. Ya, kita ini termasuk punya dosa atau banyak dosa? Punya dosa atau banyak dosa? Mending kok gawe sholawatan lah. Sallallahu. Kira-kira daripada geger suami istri misalkan mungkin langsung sallallahu ala Muhammad. Terus ibunya langsung jawab sallallahu alaihi wasallam.
Anaknya jawab sallallahu ala Muhammad. Adik pripun? Sallallahu alaihi wasallam. Ora sida geger. Alhamdulillah. Masyaallah, indahnya seperti ini. Kayaknya ini sudah jam 9:30, padahal ini belum selesai. Hah? sampai sak ngatiril ya, satu halaman lah. Pas ketemu lagi mungkin laqad ja'akum gitu ya. Ini sampai sak segini nih. Ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi ballighna nazara. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Allah berkah salawat sami', engkau dengarkan du'ana, doa kami ya Allah. Ya Rabbi, ya Allah berkah solawat, balighna, sampaikan kami, nazuruhu, berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga yang hadir semuanya di sini bisa berziarah di Makkah, di Madinah, di Masjidin Nabawi, di Raudhah, di Masjidin Nabawi, melalui pintu namanya pintu Babus Salam, sampai seputra putri kita yang hadir di masjid ini ditakdirkan oleh Allah bisa berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatil Munawwarah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini disepakati sampai titik selesai atau cukup sampai di sini? Sampai selesai ya. Dikit tak percepat pembahasan. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Allah liputi kami binuri, dengan cahaya. Cahaya di sini maknanya dua dalam syarah kitab ini. Cahaya Allah atau cahaya lantaran menuju Allah, yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai nyepeda motor misalkan, lampu motor mati, lampu jalan mati, terus kemudian bulan pedut itu apa? Kabut. Saya tanya, jalan itu di depan ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tapi seolah tidak. Kalau tetap nekat, yang terjadi apa? Bisa masuk jalan ada atau tidak? Ada. Yang tidak ada adalah cahaya. Kadang kita buntu, kayak tidak nemu jalan, kayak tidak nemu solusi, kayak tidak nemu ide, tidak nemu penolong, buntu. Entah itu urusan keluarga, urusan rezeki, urusan anak. Sebenarnya bukan tidak ada jalan keluar, sebenarnya bukan tidak ada solusi. Yang tidak ada itu adalah apa? Cahaya. Maka untuk mendatangkan cahaya Allah, cahaya Rasulullah, perbanyak membaca apa mau? Ya Rabbi khifdanak wa amanak. Ya Allah jaga kami dan amankan kami seluruh keluarga. Maka orang yang membaca sholawat itu juga diselamatkan dari api neraka. Semoga kita semuanya termasuk. Amin Allahumma amin.
Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajilna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna, Engkau tempatkan kami, waskinna tempatkan kami, jinanak di dalam surga Engkau. Berkah membaca apa? Berkah membaca sholawat. Kok aneh toh Ustaz? Sholawat kok tekan ngendi-ngendi kados niku? Iya begini Pak Bu rahimahullah. Dalam penelitian ilmu modern itu ada istilah namanya atensi. Atensi itu apa? Atensi apa? Perhatian. Ada orang memperhatian artis Korea, lama-lama rambutnya niru, betul kan? Ada data-data yang tertransfer, ada perkara-perkara yang tertransfer dari orang yang kita gemari, yang kita perhatikan, nempel ke kita. Betul atau tidak? Ada orang memperhatikan artis-artis misalnya India, suwi-suwi anteng we joget kan. Dan itu otomatis. Tapi sayangnya Pak, kita tidak sadar. Yang tertransfer itu bukan hanya yang nampak, tapi yang tidak nampak bernama perkara-perkara buruk, karakter-karakter jelek pada orang yang kita idolakan itu sadar tidak sadar dalam level ilmu energi nempel pula ke kita. Repot toh. Suwi-suwi kelakuannya dadi kaya wong Korea. Salat kan males, betul atau tidak? Repot coba. Lah terus bagaimana? Kita harus memperhatikan siapa? Ya perhatikan, idolakan seseorang yang tidak punya sisi buruk. Siapa itu? Nabi Muhammad. Itulah perlunya kita membaca sholawat. Otomatis kita punya atensi kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh sisi-sisi yang ada pada Nabi Muhammad terjadi pada diri kita. Lah buruknya bagaimana? Lah apakah punya keburukan Nabi? Tidak. Maka 100% kebaikan. Jadi lama-lama tambah semangat sholat, jadi tambah api karo wong tua. Terakhir waskinna jinanak, masuk ke dalam ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Allah Engkau selamatkan kami dari siksa-siksa. Ya Rabbi warzuqna syahada, ya Rabbi udna bis sa'ada. Ya Allah urzukna, anugerahkan kepada kami asyhadata, derajat mati syahid. Apakah harus perang? Tidak mesti. Orang yang dilalah ikhlas mencari ilmu, kok pas pulang, sebelum pulang mati dia pun terhitung mati, alias dia matinya tidak konyol. Seorang istri yang dia mendidik anak, ya, nenen, bopong, ngelahirkan, terus kemudian dia itu mati, maka matinya pun. Nah, terus membedakan dengan orang yang tidak beriman bagaimana? Ya di soal iman dan niat itu. Lah karena kita sudah tahu hari ini dilalah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berdoa, nanti pada saat apapun mati kita ya terhitung mati syahid. Seorang suami yang mencari nafkah, man bata, siapa orang pria malam-malam dia itu yahzunu li ayali, dia itu sedih memikirkan nafkah untuk keluarganya. Sesuk kudu bayar apa? Bayar SPP, seragam, ini meh masuk wih pirang juta, bengi terus ya Allah piye ya Allah. Bata maghfuran. Malam itu menjadi malam ampunan. Nek ngerti, nek sabar, nek ikhlas.
Barang ora ikhlas kok akhirnya daripada mumet-mumet. Golek hiburan nang di karaoke lah sudah dadi apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kok dilalah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap proses itu kok Allah mengambil nyawa kita asy-syahadah. Semoga mati kita mati syahid. Ya. Termasuk yang kemarin Covid itu kan taun, itu juga matinya syahid. Dengan syarat ya Allah memilih. Bagaimana Allah memilih? Ya kita berdoa. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi hudna bis-sa'adah. Ya Allah liputi kami, penuhi kami bis-sa'adah, dengan keberuntungan, untung. Orang untung itu apa nih bahasa Jawa nih? Bejo. Wong pinter karo wong bejo menang budi. Bejo. Wong sugih karo wong bejo. Nang wong bejo, ganteng karo wong bejo. Selawatan mawon yang ngoten. Maka saya sering sama anak-anak muda itu sing lagi do golek jodoh wis to sampean rasa repot-repot selawat sing akeh. Begitu weruh sing ayu, sholihah, sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan dia khilaf melihatku. Tapi bapak-bapak ampun tiru, wah bahaya. Bapak tiru. Ya Rabbi, lanjut lagi. Ya Rabbi wasli kull muslih, ya Rabbi waghfi kull mudhi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih, ya Allah Engkau perbaiki. Engkau perbaiki apapun dalam diri kami, mulai dari ibadah ya, rezeki, rumah tangga, pokoknya perbaikilah, perbaiki. Ya Rabbi waqfi kulla mudhi. Kalau ada orang yang menyakiti kami, udahlah cukup Engkau yang menyaksikan, cukup Engkau yang balas. Kalau memang Engkau mau mengampuni, ya ampuni. Kalau Engkau memang balas, ya. Tidak usah repot-repot terhadap orang yang maidu. Kita kan sudah bolak-balik bahas ya. Di masjid itu biasanya ada berapa panitia? 2 ya panitianya. Panitia pelaksana sama panitia apa? Pemaidu. Yang lebih banyak panitia apa? Langsung jenengan esik ngono langsung ya Rabbi waghfi kulla mu'dhi. Ngon sing maidu langsung ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Surah sito maidu pisan. Padha ngajine. Terakhir nggih, ya Rabbi naghtim bil musyaffa', ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Allah ya Rabbi, wahai Tuhan kami, nakhtim, akhiri kami bil musyaffa', dengan menjadi orang yang layak mendapatkan syafaat. Semoga kita semuanya termasuk. Berkah sholawat, berkah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan doanya sekalian ya. Mari kita berdoa dengan ini. Kitab At-Tibai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum
من يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بسنته وطاعته ومسنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة. اللهم أدخلنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارته زيارة النبي في المدينة في مسجد النبوي في الروضة يا الله. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت بإيداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة وعلى ممر الدهر. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك يا الله شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين يا الله. وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مغضولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من قول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نذوب أبدا واشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita masih tetap ngaji rutin di masjid apa? Jabal Nur. Jabal Nur. Ini kan jabahnya. Ya, berarti minggu depan. Jabal Nur insyaallah di Masjid Jabal Nur. Semoga semuanya bisa hadir lah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.